kesempatan untuk bersama berkumpul di masjid Al-Fatihah dan kajian sore. Salawat dan salam kita lakukan kepada Muhammad SAW. Semoga tidak akan mendapat harapan. Sebelum kita mulai acara dalam kuliah sore hari ini, saya coba bacakan CV dari Ustaz Ardiansyah. Nama Ardiansyah, tempat lahir Jakarta 7 April 1984, status pendidikan, alamat Jauh Timur, aktivitas adalah sebagai dalam program Humas dan Manajer FPTS Forum Indonesia Pertanian, relawan Islamos itu Asia Islamic Development yang menangani Komisi Rohingya dan staf kesekretariatan GTU Jurnalis Islam Besar. Adapun landasan dari materi yang kita sore ini adalah tema yang kita bahas adalah meningkatkan solidaritas dan soliditas umat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Seperti yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-49, yang intinya bahwa orang-orang yang bersama Allah itu keras terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang terhadap sesama Muslim. Yang ketiga, membuat sujud mencari karunia dan keridhaan Allah. Yang keempat, tampak pada mereka muka mereka pada sujud. Dan seperti tanaman yang mengeluarkan tunas yang kuat, besar dan bagus, menyenangkan hati penanamnya dan akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Itulah kira-kira pesan yang kita peroleh dari Al-Fatihah 29. Mungkin sebelum kita mulai ada sedikit pantun untuk kita bersama. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli buah dulu. Kalau umat Islam selalu bersatu, Masjid Al-Hijrah berubah menjadi baru. Demikian mungkin pembukaan dari kami untuk berikutnya Pak Ustadz mungkin akan menyampaikan materi tema tidak meningkatkan solidaritas dan soliditas umat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta dunia dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Pak Suhandi, mungkin juga sebagai salah satu DKM di sini, serta masyarakat yang kaum muslimin kaum muslimat yang berdomisili di komplek Titian Kencana ini, atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Hari ini kita sudah puasa berapa nih Pak? 14.
Ya, puasa ke-18. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Di mana tadi saya kesini saja sudah kelihatan dampak-dampak yang biasanya saya tinggal di Pasar Timur di Pondok Hijau, langganan banjir. Sini banjir nggak Pak? Enggak. Enggak ya, kita sini deh. Ini kayaknya jauh-jauh banget nih, kayaknya kita nggak kayak orang musuhan aja, kita nggak menjalin solidaritas sebagai identitas ukhuwah Islamiyah. Mohon maaf mungkin bisa maju ke depan atau merapat. Terima kasih atas perhatiannya. Biasanya saya kesini, saya sering sih sebenarnya lewat jalur depan itu sampai ke arah villa PUB, ya, villa Nusa Indah, pernah ngisi beberapa kali di sana. Saya lewat sini ternyata saya. Biasanya tadi cuma sekitar 30 menit atau 20 menit lah dari rumah saya ke sini. Tadi hampir 1 jam Pak ke sini. Subhanallah, macet. Ketika orang-orang yang bertakwa sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk bagaimana bertaqarrub ila Allah, sibuk bagaimana memburu malam Lailatul Qadar, sebagian umat yang lain sibuk memikirkan THR, sibuk membuat kue nastar, sibuk dengan magic jar, sibuk dengan mixer dan PR yang lain. Ya, coba Bapak bayangkan bagaimana jadinya kalau kita tinggal di Norwegia. Kita dari sahur sampai iftar kurang lebih 14 jam. Ya, kurang lebih 14 jam. Indonesia normal. Coba kalau di Norwegia, jadi Muslim di Norwegia itu azan maghribnya jam 1 Pak, 1 dini hari. 1 dini hari, lalu kira-kira 48 atau taruhlah sejam kemudian itu sudah subuh. Ya itu 1 jam ini dipakailah untuk maghrib, buka puasa, isya, taraweh, sahur. Mantap kan? Di Rusia lebih pendek lagi, 48 menit. Maghrib, iftar, isya, taraweh, ya, sama sahur. Udah ya, iftar sama sahur dijamaah ya, jamaah takhir. Begitu Pak. Alhamdulillah Allah beri kita kehidupan dan Allah tempatkan kita di bumi Indonesia ini yang apa-apanya serba normal, cuaca normal, ya, durasi saum normal dan lain sebagainya. Sementara di lain wilayah-wilayah belahan dunia lain, di mana mereka juga menjadi saudara-saudara kita kaum muslimin, tidak mengalami seperti apa yang kita alami pada saat ini. Kita buka tinggal nunjuk. Kayak kalau di warteg kan touchscreen ya. Ya apa Pak? Tempe, tas. Mungkin suka solusi Android dari situ lah, dari warteg kayaknya. Kita mau gorengan tinggal beli. Kolak tinggal pilih berbagai macam jenis kolak ada di Indonesia. Ya kan? Sementara di belahan dunia lain, buru-buru dengan ada yang bertanya, ya Ustaz, sahkah puasa kami jika kami hanya mendapati sesuatu yang untuk kami konsumsi di saat sahur, di saat buka dan itu pun untuk kami sahur. Artinya apa? Laisa lahum ta'am. Mereka tidak punya makan. Di Suriah foto bagaimana anak-anak kecil mengemis, meraih ngais-ngais tong sampah, memakan makanan roti-roti dibuang. Kemarin saya ke Langsa, Aceh, kemudian fungsi Rohingya. Nanti kita singgung sedikit. Tapi sekarang kita bahas dulu tema yang sudah diberikan saya oleh Pak Suwandi kurang lebih 1 bulan yang lalu tentang meraih ukhuwah atau soliditas dan solidaritas Islamiyah. Bagaimana berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita coba korek antara teman dan musuh. Bicara solidaritas. Misalkan ada fulan A, ada fulan B. Maka ketika antara A dan B masuk kata solidaritas ke dalamnya,
maka si fulan harus memutuskan mana yang harus dia walakkan, mana yang harus dia lebihkan solidaritasnya ke A atau B. Mencari teman satu saja terlalu susah. Nyari teman, Pak, saya kenal Pak Suwandi ini di Telkom. Karena saya pernah isi 2 kali di Telkom, dia kontak saya. Kenal. Nyari musuh gampang, Pak. Ini saya maki-maki aja di orang-orang yang ada di sini. Paling langsung saya disuruh kamar otomatis ini sama warga ini. Usir lah. Tulis spanduk hal biasa dilarang masuk di tiang bencana. Gampang. Ludahi orang. Injak-injak mukanya, hinakan orang tuanya. Ada musuh gampang. Seperti menjadi musuh itu mudah, gampang. Tapi mencari teman susah. Karena teman pun ada istilah ABG itu tikam dari belakang. Ini dalilnya. Kaum muslimin itu bersaudara. Kaum muslimin itu bersaudara. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya saja. Kalau di terjemahan depan hanya diartikan sesungguhnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang beriman ikhwah, saudara, maka aslihu, perbaikilah, islahlah, damaikanlah baina akhwaykum, di antara saudara-saudara kalian itu. Wattaqullah, setelah damaikan bertakwa kepada Allah. Apa tujuannya? La'alla nih dalam tinjauan kaidah apa ini? Qawaid tafsir. Belajar di tafsir, kata-kata la'alla di dalam Al-Qur'an itu goyah, harful goyah. Huruf yang menunjukkan tujuan itu besar, kemudian bisa kita capai kalau kita melaksanakan poin-poin sebelumnya. Ada poin A, B, C, D, la'alla, titik. Poin A, poin 1, 2, 3, 4, la'alla, titik. Ayat ini sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tatapun yang paling banyak diminati orang. Hampir sebelumnya nggak ada masalah, nggak komplain. Ya Pak, saya DKM sini, camat, lurah, RT, RW, hatta presiden. Kalau saya ngomong tercinta, dipukulin kan? Hatta presiden Republik Indonesia, nggak ada masalah dengan ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ada kata-kata ya ayyuhalladzina, ada kata-kata amanunya, ada kata-kata kutiba, sama-sama ditutup dengan ada kata-kata la'allakum tattaqun. Mundur 5 ayat tuh Pak. Kalau mundur 5 ayat 178 itu sama-sama dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada kutibanya juga Pak. Kisah. Saya bunuh Mas Wandi sengaja, terbukti bersalah, ya. Saya yang bersalah, bunuh Mas Wandi sengaja, bersaksi, ada saksinya, divonis hakim, tok, biasa kisos, bunuh lagi. Selesai urusan saya di dunia, di akhirat. Gak ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kasus biasa pindah ke kolom A, ke kolom yang lain. Di kolom itu tertulis KUHP. Karena telah membunuh Mas Wandi, biasa divonis 20 tahun. Di akhirat ditanya nggak mau Allah? Ditanya nggak? Tanya. Dosa apa pahala itu? Dosa apa pahala itu? Dosa tetap jatuhnya 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup. Terpalunya penjara. Dia akan mengampuni kita di akhirat. Sama. Dan ini ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hurru bil hurri al-'abdu bil 'abdi al-unsa bil unsa, dan seterusnya. Ditutup ayat itu dengan la'allakum tattaqun. Dimulai mukadimahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, kitabnya penutupnya la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 di-download di instan. Al-Baqarah 178 179 di-download instan. Masih penting ada yang download, dia mendownload aja
Islam kejam. Islam gak relevan untuk Indonesia. Apalagi sekarang ini muncul lagi di Islam Nusantara nih. Besok-besok kalau nih DKM Alidra, ya, kalau memang setuju dengan pemahaman Islam Nusantara, besok misalkan ada warga yang juga yang kayak kafan Pak, ada kayak batik, songket, kafan ini, Nusantara. Lanjut, ini apa mengenai kuafas Ubaidah itu? Sesungguhnya orang mukmin hanya saja orang-orang yang mukmin bersaudara karena Allah. Karena itu menjagalah antara kedua saudaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. La'alla tujuan di sini agar kita bersaudara sama orang-orang yang beriman. Setelah kita bersaudara lalu kita mendamaikan sini jika ada saudara kita yang berselisih, maka bertakwalah. Takwa itu banyak versinya. Versi umat tuh kalau takwa itu ibarat kita berjalan di sebuah jalan. Jalan itu di tiap titik kemarin duri-duri, payung atau yang sejenisnya lah. Yang kalau kena kaki kita terasa sakit. Apa yang akan kita lakukan ketika kita berjalan di jalan yang sempit banyak duri-durinya itu? Jalan santai aja, kayak jalan milik kita. Atau hati-hati? Hati-hati, itulah Pak. Ini hadis Nabi SAW. Ya yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Al-Kisah dulu. Ada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Dia bermimpi melihat salah seorang pakar ilmu hadis yang tinggal di Damaskus di Syam bernama Nu'aim. Nu'aim ini profesinya tukang sholat. Abdullah bin Mubarak adanya di Mekah. Dia bermimpi hajinya Nu'aim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak untuk memastikan berita itu, mimpinya itu, dan dia ingin menimba ilmu kepada si Nu'aim rahimahullah taala, berangkatlah Abdullah bin Mubarak ke Damaskus, Syria, Syam. Mekah, Syam. Tahu Pak? Pesawat belum ada, mobil belum ada. Mungkin pakai onta atau bukan. Dia lepas kendaraannya, ontanya atau kudanya. Allah sampai tidak tahu di situ dia dijelaskan dalam cerita dia pergi pakai apa. Sampailah dia di Damaskus. Sampailah dia di Damaskus. Dia tanya ke sebelah A, di mana rumahmu? Tanya ke si B, di mana tinggalnya si Nu'aim? Tanya terus tetap pula. Abdullah bin Mubarak ditanya, tolong ajarkan saya bagaimana haji anda ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji yang mabrur. Ternyata jauh-jauh dari Mekah pergi ke Damaskus di Syria. Cuman pengen diajarin bagaimana cara biar mendapatkan haji yang mabrur. Loh, Nu'aim kaget. Ente salah orang nih. Aneh ini belum pernah haji. Belum pernah haji. Saya nanya ke orang yang seakan-akan orang itu sudah melakukan perbuatan itu padahal belum. Bingung yang ditanya. Lantas amalan apa yang membuat kau haji kau diterima? Jadi begini, wahai anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersama istri ini punya cita-cita besar ingin naik haji. Ingin naik haji Pak. Makanya untuk hal itu saya mengais sedikit demi sejauh dengan sol sepatu. Logika umum orang Indonesia sol sepatu untuk naik haji berapa tahun perlu duit? Kita yang kerjanya manajer, supervisor, karyawan, petang, daftar sekarang mungkin 5-6 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, kembali ke tema. Akhirnya saya itu sepatu. Tidak punya apa-apa. Tapi saya berazam bersama istri saya, niat tulus mau berangkat haji. Nabunglah kami. Apabila kami punya kelebihan setelah kami mencukupi kebutuhan rumah kami sisihkan 1 dirham. 1 dirham sekitar 30 sampai 40 ribu. Sisihkan sedirham, terkumpullah 30
350 dirham. Nuaim beserta istrinya. Pada saat itu istri saya hamil. Namanya orang hamil ngidam. Ngidamnya wallah alam bisawab. Apakah ini pertanda atau bukan? Mencium bau makanan yang enak sekali. Tapi kok anehnya mencium makanan yang enak itu berasal dari bubuk. Secara logika kan? Makanan yang enak biasanya dikeluarkan dari restoran, rumah-rumah yang besar, dan lain sebagainya. Tapi dari bubuk, akhirnya pergilah suaminya, si Nuaim tersebut, untuk memenuhi hajat si istri. Datanglah dari bubuk itu, tanya, Assalamualaikum. Dijumpai ternyata di dalam bubuk itu adalah seorang janda tua. Dia makan. Dia memasak. Lalu suami itu menuturkan apa yang diinginkan. Wahai hamba Allah yang dimuliakan, istri saya sedang hamil dan dia mencium bau asap makanan yang kau masak. Izinkan kami mencicipi sedikit saja makanan yang sudah kau masak ini. Apa jawaban janda tua itu? Tidak. Makanan ini halal bagiku, haram untukmu. Makanan ini halal bagiku, bagi si perempuan itu, dan haram untukmu. Bingung. Jangan dalam pikirannya ini, jangan ini makanan mencuri, jangan ini makanan yang ada unsur-unsur yang haramnya. Padahal tak boleh. Memang yang ibu makan ini apa? Sesungguhnya apa yang saya masak dan yang saya ambil ini adalah makanan untuk keledai. Ya, kalau bapak mungkin biasa makan sayur tongseng, kangkung, dan apalagi capcay, enak-enak tuh saudara. Nah, mungkin ibaratnya dia sedang mengolah tumis rumput, misal seperti itu. Makanan sesuatu yang nggak layak untuk manusia. Mendengar cerita itu, dia pulang si Nuaim itu. Diceritakan kepada istrinya bahwa dia mengalami satu kejadian seperti ini. Ceritakan kasus yang tadi ketika bertemu dengan janda. Apa? Akhirnya memutuskan 350 dirham yang sudah dikumpulkan selama ini diserahkan ke janda tua tersebut untuk membeli makanan yang layak. Abdullah bin Umar, karena inilah engkau sudah mendapatkan pahala haji. Karena amalan 350 dirham inilah yang bisa memberikan kau saksian di hadapan Allah kalau kau adalah pernah berhaji. Dengan niat kau akan berhaji. Subhanallah. Kita banyak hal seperti ini. Meringankan beban saudara kita muslim di belahan dunia yang lain, tetangga kita dan lain sebagainya, itu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita merintis hal itu untuk tujuan pribadi kita, yang tujuan pribadi itu kebaikan. Tapi ketika itu dialih posisikan menjadikan shortcut, maka dalam Islam itu banyak shortcut. Kayak saya mungkin kalau di sini ke rumah saya itu bisa muter sini lewat terminal, lewat stasiun, lurus keluar BPN. Tapi karena ada shortcut, saya cukup lewat Tol Timur lurus lewat flyover sampai shortcut, jalan pintas. Banyak jalan-jalan, dan ini dia jalan pintas yang dia tidak harus berangkat pergi haji, dia tidak harus mengeluarkan dana banyak dan lain sebagainya. Tapi dengan amalan yang mulia ini dia sudah mendapatkan hasil. Subhanallah. Lanjut, masih ikhwan. Tapi ternyata masih banyak ikhwan yang mudah tersinggung ketimbang gelambang dada. Ini penyakit masyarakat kita Indonesia. Di Arab Saudi itu Pak. Bahkan kemarin di Qatar ini lucu masuk persidangan meja hijau. Kasusnya apa? Kalau di Indonesia kan kasusnya pencurian, curanmor, rumah, masuk meja hijau sekarang seperti itu. Ini di Qatar masuk meja hijau gara-gara 2 orang berebutan. Jadi ada satu bis datang. Nah, yang satu bis ini disuruh datang rumahnya suruh berbuka. Tiba-tiba tetangganya karena melihat ini disalib itu ditahan depan pagar. Enggak boleh, enggak boleh. Ente ke rumah gua. Ente ke mana? Jangan ke rumah dia. Makan aneh lebih enak. Berapa itu? Tetangga si A sama tetangga B. Cuma gara-gara rebutan, dia yang satu bis ini berbuka cuma mereka masing-masing. Karena dia mengamalkan hadis,
Barang siapa memberi bukaan pada orang yang saum, falahu ajrun mislu. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala sih yang saum. Subhanallah. Meja hijau, akhirnya apa? Enggak, karena penduduk bis ya, orang yang di dalam bis itu akhirnya mereka dibagi dua, 50 untuk rumah. Saya nggak di situ nggak akan disebutkan nominal jumlah orang berapa ya. Akhirnya dibagi dua, setengah untuk rumah si B, setengah untuk rumah si A. Di Indonesia banyak yang berbeda, yang urusan-urusan kecil terlalu berbesar-besar. Dari dulu sampai sekarang, sampai saya nih, sekarang saya umur saya udah 31 tahun ya, masih aja itu yang dibikin apa 443, 2223, asalkan jangan 352 aja repot. Apalagi 4412. Kita coba lagi. Dari dulu seperti itu. Ini bukan kunut subuh non kunutan. Subhanallah. Kaum muslimin di Rohingya udah dibantai, Pak. Saya bertemu Hasan, seorang asal Rohingya. Dia ustaz, bapaknya ustaz, bapaknya lagi sholat dikunci Pak di masjid, dikunci bapaknya disabet pakai pedang. Jadi dia udahnya itu masuk disabet pakai pedang, lagi sholat, masjidnya dikunci, blender. Kalau namanya orang sakit itu lari juga agak susah kan, masih menahan sakitnya itu. Lalu masjidnya dilumuri minyak, biar. Ada fotonya Sinur Hasan, Hafidh Quran deh. Ada dua orang yang hafidh Quran di sana, Imam bin Husain, dia adanya di Bayan, satu lagi Pak Hasan. Ini dia. Masih banyak ikhwan yang muda tersinggung ketimbang berlapang dada. Bapak kalau pergi ke Afghanistan, Pak, Afghanistan, dulu masa-masa perang melawan Rusia, dulu itu sangat sensitif. Orang Afghanistan itu sama dengan hal yang kecil, ya sepele-sepele. Misalkan imam sih. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Kita biasanya pakai macam. Amin. Bapak kayak begitu sholat ya, boleh jadi timpuk Pak orang. Hanafi mereka. Hanafi tidak menyebutkan amin. Datanglah seorang Allah utus ke negeri Afghanistan. Nama saya Dr. Abdullah Azhar. Mengajar. Kenapa mereka berlama? Karena nggak ada yang mengajarkan bagaimana tawasud dalam berdoa, bagaimana kita bisa berlapang dada dalam melihat perbedaan. Ada ikhwan dosen kesal juga sama ikhwan belajar ngaji, nyunah Pak. Mohon maaf ya, bukan berarti hal yang saya sampaikan seperti identitas yang ada di sini, tidak. Ya, secara umum, itu yang botak, celananya cingkrang, jadi imam. Jadi bagus. Alhamdulillah, Bismillah isin. Ini tak. Ada beberapa yang ngomong, Mas, kalau di sini Bismillahnya dibaca kenceng, jangan kali baca. Oh, saya baca dengan gaya yang anak muda, ilmu banyak. Ya kan yang ngomong ya, baru ngaji kemarin sore mungkin, lebih banyak ilmunya nih, ilmu hadisnya lebih banyak. Ada seperti ini. Saya ketemu orang seketok, ente udah baca Abu Hurairah belum? Yang mana Ustaz? Buka Bulughul Maram bab sifat sholat. Baca hadis tentang Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatihi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu benar. Hadis yang mengatakan karena anak Nabiya wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Itu hadis juga. Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar, Umar memulai sholat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Di hadis lain Abu Hurairah menyaksikan Rasulullah sholat dengan bismillah. Makanya dia tahu diri kalau masjidnya yang belum ngerti bismillahnya sih, jangan main sarsir aja ente. Ini orang yang tahu. Jangan kan gini. Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang paling diakui keilmuannya sekitar